Selamat datang kembali di kuliah statistika. Apabila di dalam kesempatan yang lain kita belajar mengenai penaksiran rata-rata populasi, kali ini kita belajar mengenai penaksiran variansi populasi. Nah, penaksiran variansi populasi itu didasarkan pada suatu dalil yang dapat kita lihat di dalam tayangan ini, ya, saya bacakan. Jika S kuadrat merupakan variansi suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi yang berdistribusi normal, suatu 100 gamma persen selang kepercayaan bagi variansi populasi adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat selang kepercayaan 100 gamma persen untuk variansi populasi, ya. Namun di sini perlu dipahami beberapa simbol, ya, terkait dengan perhitungan variansi populasi ini. Di sini alfa ini didefinisikan sebagai 1 dikurangi gamma, ya. Gamma ini merupakan derajat kepercayaan, ya. Nilainya di antara 0 dan 1. Di dalam penaksiran selang, biasanya gamma ini, derajat kepercayaan ini biasanya besar, mendekati 1, ya. Bisa misalnya 0,95, bisa 0,99, bisa 0,8, bisa 0,995. Ya, biasanya nilai gamma ini besar, ya. Nah, kemudian di sini ada simbol chi-square alfa per 2 dan ada simbol chi-square 1 min alfa per 2. Apa maknanya simbol-simbol ini, ya? Nah, chi-square alfa per 2 itu adalah nilai chi-square dengan derajat kebebasan n-1 yang meninggalkan luas daerah sebesar alfa per 2. Ya, itu yang chi-square alfa per 2. Tapi kalau chi-square 1 min alfa per 2 adalah nilai chi-square dengan derajat kebebasan n-1 yang meninggalkan luas sebesar 1 min alfa per 2 ke arah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat satu gambar, ya, yang menerangkan itu, ya. Sebagai contoh di gambar ini diterangkan nilai chi-square alfa per 2, ya. Nah, di sini kurva yang digambarkan itu merupakan kurva fungsi densitas dari distribusi chi-square, ya. Nah, fungsi densitas chi-square itu, ya, itu didefinisikan seperti ini, ya, yang merupakan integran dari integral tentu ini, ya. Ini bisa dilihat, ya, bagian yang ini itu merupakan fungsi densitas distribusi chi-square, ya. Nah, jadi kalau misalnya luas daerah di ekor kanan ini itu nilainya alfa per 2, ya, itu luas daerah yang berwarna biru ini, ya. Kalau luasnya alfa per 2, maka chi-square alfa per 2 itu adalah suatu nilai chi-square, ya, yang membatasi daerah yang berwarna biru ini dengan daerah yang berwarna putih, ya. Pembatasannya adalah chi-square alfa per 2. Jadi chi-square alfa per 2 ini, ya, akan meninggalkan luas daerah sebesar alfa per 2 di arah kanan, ya, ke arah kanan. Nah, di dalam prakteknya nanti nilai chi-square alfa per 2 ini itu diperoleh dari tabel, ya, dari tabel nilai kritis chi-square. Kita lihat sebuah ilustrasi, ya. Misalnya ini, ya. Seandainya luas
daerah di sebelah kanan ini 0,025, ya, maka perbatasan antara daerah berwarna biru ini dengan daerah warna putih, ya, itu dilambangkan dengan chi-square 0,025, ya. Kalau misalnya luas daerah yang ditinggalkan di sebelah kanan adalah 0,025. Dapat dari mana 20,483 ini? Kita melihatnya dari tabel nilai kritis chi-square, ya. Nah, di contoh ini dimisalkan derajat kebebasannya itu 10, ya. Jadi 10 ini dari perhitungan n-1 tadi, ya, n-1. Nah, coba kita lihat di tabel, kita lihat tabel chi-square, ya. Untuk df10 dan alfa per 2-nya 0,025. Kita lihat tabelnya. Ini df10, ini ada di baris yang ini, ya. Kemudian chi-square 0,025-nya ada di sini. Ini chi-square 0,025, F-nya 10. Diperoleh angka 20,483, ya. 20,483. Ini, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, yang ini. Ya, kalau luas daerah yang ditinggalkannya di sebelah kanan adalah 1 min alfa per 2, ya. Maka nilai chi-square yang membatasi daerah berwarna putih dan berwarna biru ini dilambangkan dengan chi-square 1 min alfa per 2, ya. Nih, 1 min chi-square 1 min alfa per 2. Nah, jadi chi-square sebesar chi-square 1 min alfa per 2 ini meninggalkan luas daerah sebesar 1 min alfa per 2 di arah kanan, ya. Nah, sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Nah, di sini contohnya masih menggunakan derajat kebebasan 10, ya. N-1-nya bernilai 10. Nah, seandainya luas daerah warna biru ini 0,975, maka nilai chi-square yang membatasi daerah warna putih dan daerah warna biru ini adalah 3,247. Ya. Dapat dari mana 3,247? Nah, kita lihat di tabel chi-square, ya. Ini kita lihat di chi-square 0,975. Nah, kemudian df-nya derajat kebebasannya 10. Ini yang diperoleh nilai chi-square 3,247, ya. 3,247. Ya. Mengenai tabel ini, ya, tabel ini itu bisa di-download, ya, di tautan yang ada di deskripsi materi di YouTube channel ini, ya. Jadi silakan tabel ini dapat di-download di tautan yang ada di deskripsi materi YouTube channel ini. Nah, kita coba contoh, ya, contoh. Jarak antara tempat tinggal dan kantor tempat bekerja diketahui berdistribusi normal. Hasil pengambilan sampel acak 11 orang pekerja menghasilkan variansi jarak antara tempat tinggal dan kantor sebesar 58 km/2. Estimasikan variansi populasi jarak antara tempat tinggal dan kantor seluruh pekerja dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi di soal ini, ya, yang diketahui itu adalah variansi data hasil sampling. Jadi setelah kita melakukan sampling terhadap 11 orang pekerja, ya, diperoleh variansi jarak antara tempat tinggal dan kantor itu adalah 58 km/2, ya. Jadi 58 km/2 ini merupakan variansi sampel, ya. Nah, ini variansi sampelnya,
S kuadrat simbolnya ya adalah 58 km/2. Itu adalah variasi sampel. N ini adalah ukuran sampelnya yaitu 11 ya. Kemudian di sini diketahui derajat kepercayaan 95% ya. Sehingga gamanya adalah 0,95 ya. Ini adalah namanya derajat kepercayaan. Nah, kemudian alfa itu rumusnya adalah 1 dikurangi gamma sebagaimana tadi telah diuraikan di atas ya. Jadi nilai alfa ini adalah 1 dikurangi 0,95 yaitu 0,05. Nah, kemudian alfa ini perlu dibagi 2 ya. Mengingat tadi di rumusnya di sebelah atas ini kan ada alfa per 2 ya. Nah, sehingga alfa ini harus dibagi 2 dulu ya. Sebagai salah satu langkah di dalam perhitungan. Alfa dibagi 2 menghasilkan 0,025 ya, 0,025. Kemudian perlu juga dihitung 1 dikurangi alfa per 2 ya. Alfa per 2-nya tadi 0,025 sehingga 1 min alfa per 2 nilainya adalah 1 dikurangi 0,025 yaitu 0,975 ya. Kemudian derajat kebebasan itu adalah N-1 ya, 11 dikurangi 1 menjadi 10. Nah, kemudian tadi sudah diuraikan di atas ya. Chi square 0,025 adalah 20,483 untuk derajat kebebasan 10. Tadi sudah diuraikan di atas yang ini. Ya. Nah, ini sudah diuraikan tadi. Nah, kemudian Chi square 1 min alfa per 2 ya, yaitu Chi square 0,975 itu adalah 3,247 untuk derajat kebebasan 10 ya. Tadi sudah dihitung di atas juga, sudah diterangkan ya. Nilainya 3,247. Nah, ini tadi sudah diterangkan. Nah, sehingga kita langsung mensubstitusikan ya. Kita langsung mensubstitusikan nilai-nilai tadi ya ke dalam rumus ini ya. N-nya 11, S kuadratnya tadi 58 km/2, Chi square alfa per 2 itu 20,483 sudah dihitung. Kemudian ini pun sama, N-nya 11 ya. S kuadratnya 58 km/2, Chi square 1 min alfa per 2 sudah dihitung tadi 3,247 ya. Nah, sehingga dihasilkan selang kepercayaan ini ya 28,316 km/2 lebih kecil dari variansi populasi, lebih kecil dari 178,626 km/2 ya. Jadi kita 95% yakin ya bahwa variansi populasi itu berada di antara 28,316 km/2 dan 178,626 km/2 ya. Jadi ini adalah selang kepercayaan 95%. Ya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Ya, kita lihat contoh yang lain. Ini. Suatu perusahaan baterai menyatakan bahwa lama hidup baterai yang dihasilkannya memiliki rata-rata 5 tahun dan variansi 0,3 tahun pengat 2. Suatu sampel acak berukuran 8 diambil dari populasi baterai yang dihasilkan perusahaan tersebut. Memiliki lama hidup dalam satuan tahun sebagai berikut. Ini ada 8 data hasil sampling. Anggaplah lama hidup baterai berdistribusi normal. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tentukan selang kepercayaan 80% bagi variansi lama hidup baterai. Yang kedua, yang B, berdasarkan hasil pada A, apakah cukup bukti untuk menyangkal pernyataan perusahaan berkenaan dengan variansi lama hidup baterai? Ya. Jadi singkat kata, yang B ini mempertanyakan, apakah dengan hasil sampling yang didapat, kita bisa atau tidak menyimpulkan ya, apakah pernyataan variansi 0,3 tahun pangkat 2 ini apakah dapat disangkal atau tidak. Nah, kita coba jawab dulu yang bagian A. Ya. Di sini N-nya 8 ukuran sampel, ya di sini ada 8 sampel. Kemudian gamanya 0,8 ya. Di sini kan tadi selang percayaannya yang diminta 80%.
50%, ya, berarti gamanya 0,8. Alfanya 1 min gamma, itu 1 dikurangi 0,8, menghasilkan 0,2. Ya. Kemudian alfanya harus dibagi 2, ya, jadi 0,2 dibagi 2, 0,1. Kemudian 1 dikurangi alfa per 2, itu 1 dikurangi 0,1, menghasilkan 0,9. Kemudian, untuk menentukan nilai chi-square, ya, kita hitung dulu derajat kebebasan, rumusnya n-1, ya. N-nya 8 dikurangi 1 menghasilkan 7. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan derajat kebebasan 7, ya, untuk penggunaan dalam tabel. Ya. Nah, sekarang yang perlu dipelajari adalah bagaimana ini mendapatkan angka chi-square ini, ya. Nilai 12,017 dapat dari mana, nilai 2,833 ini dapat dari mana. Nah, coba kita lihat di sini alfa per 2-nya adalah 0,1, ya. 0,1 alfa per 2-nya. Derajat kebebasannya 7, ya. Derajat kebebasannya 7. Kita lihat di tabel di sini ini 0, ini untuk alfa per 2 0,1, ya. Chi-square 0,1, derajat kebebasannya 7. Ini kita lihat sebelah kiri, derajat kebebasan 7. Ini yang di atasnya chi-square 0,1, ya. Itu 12,017. Ya, 12,017. Kemudian juga dihitung chi-square 0,9, ya. Itu chi-square 1 min alfa per 2. Ya. Dapat dari mana 2,833? Nah, kita lihat dari tabel lagi, ya. Nih, 2,833. Ya. Nilai 1 min alfa per 2-nya 0,9, ya. Chi-square 0,9 ini. Kemudian derajat kebebasannya 7. Ya. Jika diperoleh nilai 2,833. Nah, setelah dihitung, ini hasilnya. Nah, bedanya soal ini dengan soal sebelumnya, ya, adalah pada soal sebelumnya, variansi sampel sudah diketahui, ya, yaitu 58 km per 2 sudah diketahui. Nah, dalam contoh soal yang kedua ini, variansi sampelnya tidak diketahui, ya, sehingga kita harus menghitung dulu, ya, berdasarkan data hasil sampling tadi. Ya. Nah, untuk menghitung variansi sampel, kita hitung dulu rata-rata sampelnya, ya. Itu kita jumlahkan data ini semua tadi, kita jumlahkan, ya, dibagi 8, ya. Ya, data hasil sampling dijumlahkan semuanya dibagi 8 menghasilkan 5,3 tahun, ya. Di sini satuan yang digunakan tahun, lama hidup baterai. Kemudian kita gunakan rumus variansi sampel, ya. Rumus variansi sampel seperti ini, ya, dapat dilihat. Nah, sehingga dihitung menghasilkan variansi sebesar 0,677 tahun pangkat 2. Ini adalah variansi sampel, ya. Kemudian dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus tadi, ya. Ini, ya, n-nya 8, S kuadratnya 0,677 tahun pangkat 2, ya. Ini pun sama di sebelah kanan. Kemudian chi-square alfa per 2 sudah dihitung tadi 12,017. Ya. Kemudian chi-square 1 min alfa per 2 sudah dihitung tadi 2,833. Nah, sehingga diperoleh jawaban ini, ya. Variansi populasi di antara 0,394 tahun pangkat 2 dan 1,673 tahun pangkat 2. Ya. Jadi kita tidak tahu berapa variansi populasinya, tapi kita di sini 80% yakin, ya, nilai variansi populasi itu berada di dalam interval 0,394 sampai 1,673 tahun pangkat 2. Ya. Itu namanya selang kepercayaan 80%, ya, soal ini. Nah, itu adalah pertanyaan yang A, ya. Itu menentukan selang kepercayaan. Nah, yang kedua, ya, apakah cukup bukti untuk menyangkal pernyataan perusahaan berkenan dengan variansi lama hidup baterai? Dengan kata lain, kita mempertanyakan sebenarnya statement ini benar atau tidak, ya. Statement bahwa variansi populasi itu 0,3 tahun pangkat 2. Ya. Nah,
Di sini dari hasil perhitungan tadi, ya, selang kepercayaan 80% ya, bagi variansi lama hidup baterai itu antara 0,394 sampai 1,673 tahun pengaduan. Ya. Sedangkan tadi pernyataan perusahaan mengatakan bahwa variansi lama hidup baterai 0,3 tahun pengaduan. Ya. Dan kalau kita lihat 0,3 tahun pengaduan ini tidak berada di dalam interval ini, ya. 0,3 tahun pengaduan itu berada di luar interval ini, ya. Sehingga hasil sampling, ya, hasil sampling itu cukup untuk menyangkal pernyataan perusahaan tadi. Ya. Jadi di sini apa namanya kita cukup yakin bahwa variansi kita cukup yakin bahwa variansi lama hidup baterai ini ya, itu bukan 0,3 tahun pengaduan. Ya. Entah berapa itu tidak dipermasalahkan ya. Tapi di sini kita cukup yakin ya bahwa variansi populasi ini bukan 0,3 tahun pangkat 2 ya. Nah, kita cukup yakin ya cukup yakinnya sebesar 80%. Nah, ada dua yang perlu saya tambahkan di sini ya sebagai perhatian ya. Yang pertama begini ya, hati-hati dalam menyimpulkan seperti ini ya. Ketika kita mengatakan ya, misalnya dalam contoh ini bahwa variansi lama hidup baterai ini itu sepertinya bukan 0,3 tahun pangkat 2 ya. Sepertinya bukan 0,3 tahun pangkat 2 ya. Karena itu berada di luar interval ini. Nah, ingat bahwa kesimpulan yang kita buat ini ya itu belum tentu benar ya. Tapi peluang benarnya itu 80% ya. Kita 80% yakin ya. Kita 80% yakin bahwa variasi populasi itu letaknya di antara sekian sampai sekian, antara 0,394 sampai 1,673. Nah, sehingga ini tampaknya salah ya, tampaknya salah. Kalau dikatakan 0,3 tahun pangkat 2. Ya, tetapi dalam praktek ya mungkin saja benar 0,3 tahun pangkat 2 itu mungkin saja benar ya. Karena ini kan hasil sampling ya sifatnya untung-untungan ya. Nah, sehingga apa namanya itu interval ini ya itu tidak atau tidak tidak pasti benar ya, tidak pasti benar. Nah, kemudian yang kedua ya, ingat bahwa di dalam menerapkan ya, di dalam menerapkan rumus ini ya, ada satu syarat yang tidak boleh terabaikan ya, itu bahwa populasi asal sampel itu harus berdistribusi normal ya. Kalau populasi asal sampel itu tidak diketahui normal ya, ataupun tidak normal, kita tidak boleh menggunakan rumus ini ya. Rumus ini hanya boleh digunakan ketika populasi yang diketahui normal. Ya, sebagai contoh di dalam contoh soal 1 ya, ini kan diketahui ya. Jarak ada tempat tinggal dan kantor, tempat bekerja diketahui berdistribusi normal. Nah, ini diketahui ya, bahwa populasinya berdistribusi normal. Nah, kemudian di contoh soal 2 ya, contoh soal 2 juga dikatakan bahwa nah ini, anggap lama hidup baterai berdistribusi normal. Nah, ini suatu syarat yang harus ada ya. Kalau ini tidak diketahui ya, atau apa namanya itu, atau diketahui tidak normal, kita tidak boleh menggunakan rumus yang tadi ya. Nah, di dalam praktek bagaimana ya? Di dalam praktek bagaimana ketika kita akan menerapkan rumus ini ya? Nah, tentu saja kalau dalam praktek ya, sebelum kita menerapkan rumus ini, kita melakukan pengujian dulu. Kita melakukan pengujian ya. Apakah populasinya normal atau tidak ya?
Nah, mengenai bagaimana cara menguji populasi itu normal atau tidak, ya, itu tentu saja, topik yang lain lagi ya, yang, di lain waktu itu akan saya berikan juga ya di dalam, YouTube channel ini, ya. Jadi sekali lagi dalam praktek, ya sebelum menerapkan rumus ini, itu wajib dilakukan dulu pengujian ya, mengenai populasinya, ya. Apakah populasinya itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau ternyata tidak, ya kita tidak tidak boleh menggunakan rumus ini, ya. Nah, saya kira, cukup sekian materi untuk kali ini mengenai penafsiran variansi populasi. Sampai jumpa di dalam, materi statistika yang lain.